Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Uhuwah Islamiyah? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta dilancarkan segala urusan-urusan kita. Pada video pembahasan kali ini, saya akan coba untuk menanggapi video dari Louis Prasetyo yang judulnya Dua Kristolog Menahum Ali dan Edi Prayitno Membohongi Umatnya. Nah, di sini saya akan menanggapi secara pelan-pelan ya. Mari kita lihat videonya dulu. Check it out. Kemudian untuk nasab ini Pak Ali, orang-orang Arab itu kan memegang teguh nasab ya. Iya. Jadi orang Arab dan orang Ibrani paling ya orang Yahudi juga ya. Iya. Sama-sama memegang nasab. Jadi nasab mereka ditulis detail sampai ke nenek-neneknya itu tadi Pak Ali sudah ceritakan beberapa generasi sampai hafal segala macam seperti itu. Bagaimana dengan nasabnya Nabi Muhammad sendiri? Apakah Nabi Muhammad ini mempunyai nasab? Bahkan dikatakan ini nasabnya Yesus dan juga Nabi Muhammad ini hampir sama. Gimana nih Pak? Nah, lelucon pertama adalah dia mengatakan bahwa nasabnya Yesus dengan Muhammad itu sama. Nah, sekarang pertanyaan saya gini, bagian yang sama yang di mana sih sebenarnya? Kok bisa dikatakan sama gitu? Kita langsung cek aja ya dalam kitab Matius pasal yang pertama. Oke, statement yang mengatakan nasab Yesus sama dengan Muhammad ini jelas ini adalah sesuatu yang keliru, guys. Kita akan cek dalam Matius 1 ayat 1 sampai 3 ya. Dikatakan di sini, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Yesus ini selalu dikatakan bahwa dia adalah anak Daud dan anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak, Ishak memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakkan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanakkan Hezron, Hezron memperanakkan Ram. Dari semuanya ini kira-kira bagian mana yang sama dengan Muhammad? Kan sebenarnya nggak ada. Kalau dibilang dari Abraham, oke, dari Abraham misalnya, tapi saya nggak percaya sih. Nah, kalau dari Abraham pun garis keturunan yang diambil adalah dari Ishak. Sekali lagi dari Ishak. Terus jeluntrungannya kemana? Bisa sampai katanya kok hampir sama. Bagian mana yang hampir sama? Sama sekali beda, guys. Kalau kita lihat sendiri ya, dalam thumbnailnya aja udah keliru. Dikatakan dalam thumbnailnya, kita akan cek. Seri Kristolog wajib tahu, tamat katanya. Apanya yang tamat, cobalah. Muhammad keturunan Yahudi. Dari judulnya aja udah jelas-jelas gak mungkin. Ini adalah sebuah misi yang tidak masuk akal yang dilakukan oleh Menahem Ali, supaya dia menunjukkan bahwa ada kaitan antara nabinya dengan orang-orang Yahudi. Padahal gak ada sama sekali. Kalau orang Yahudi pasti berasal dari Yakub, 12 suku Israel, atau yang paling khusus adalah suku Yehuda. Tapi dari 12 suku ini pun tidak satu pun yang merupakan garis keturunan dari nabinya Muhammad Ali. Aduh, sorry Muhammad Ali. Muhammad Ali itu kan petinju ya, bukan Muhammad Ali, Menahem Ali gitu. Gak ada sama sekali jeluntrungannya itu kemana gitu, gak jelas. Dan kalau memang hampir mirip dibilang Yesus dengan nabinya Menahem Ali ini mengenai nasabnya, ya harusnya dari keturunan Ishak dong. Karena memang Ishak memiliki anak Yakub, dan dari Yakub inilah nenek moyang dari Yesus itu sendiri yang merupakan garis keturunan perjanjian. Sebab Ismail sudah ditolak pada waktu itu. Kan gak perlu saya tunjukin lagi ayatnya. Silahkan cek aja di video saya yang membahas Tante Eza Rafflesia. Di situ lengkap, guys. Setelah melihat sebagian video dari Louis tadi, sebenarnya menanggapi orang ini agak malas ya. Karena yang ditampilkan adalah asumsi atau argumen yang tidak akademis dan tanpa data yang diajukan untuk memperkuat argumennya. Baik, masalah nasab. Ada kemiripan antara nasab Yesus dan Rasulullah SAW. Ini sangat terlihat jelas ketidakpahaman Louis dalam menanggapi apa yang dimaksud oleh Pak Menahem Ali. Kenapa saya katakan demikian? Yang dimaksud oleh Pak Menahem Ali adalah dari sisi keyahudiannya. Menurut tradisi keyahudian, seseorang ini mengikuti nasab ibu atau matrilineal. Tapi
untuk tokoh besar tradisi Yahudi harus melalui nasab ayah atau patrilineal. Makanya, kenapa kok Yesus yang seorang tokoh besar tapi ditolak oleh Yahudi? Karena Yesus tidak memiliki ayah atau ayah biologis salah satunya. Saya ulang, untuk tokoh-tokoh besar itu diambil dari nasab patrilineal atau ayah. Tetapi untuk status keyahudian ini diambil dari nasab matrilineal atau ibu. Nah, kembali kepada kemiripan nasab Yesus dan Rasulullah SAW, ini jelas mirip dari nasab matrilineal atau garis keturunan ibu. Apakah Louis belum mengetahui kalau ibunda Rasulullah merupakan keturunan Yahudi? Sayyidah Aminah yang merupakan ibunda Rasulullah SAW merupakan keturunan Yahudi dari nenek buyutnya, yakni Salma binti Amr. Dari namanya aja udah asing ya, Salma, Salomo, Salma. Oke, lanjut. Aminah berasal dari Bani Khuza'ah. Sumber yang lain menyebut Bani Zuhra, yakni komunitas Yahudi Musta'ribah, khususnya kaum Yahudi Temanim atau Yahudi Yaman yang pindah ke Yastrib. Dan komunitas ini secara genealogis berasal dari keturunan Eksilat. Eksilat itu adalah Bani Yehuda, keturunan Daud alaihissalam ya. Nah, Salma binti Amr berasal dari kalangan Bani Najjar, yakni komunitas Yahudi Musta'ribah dari wilayah Yaman yang migrasi ke Yastrib atau Madinah. Martin Lings dalam karyanya yang berjudul Muhammad, Kisah Hidup Nabi berdasarkan sumber klasik yang nama muslimnya Abu Bakar Sirajuddin juga menyatakan hal yang sama. Nah, Martin Lings ini adalah seorang Yahudi Ashkenazi. Menurutnya, Bani Najjar memang bagian dari Bani Khazraj dan Bani Khazraj bagian dari Bani Qoilah. Dalam Piagam Madinah, Bani Najjar diidentifikasi sebagai kaum Yahudi Musta'ribah. Mereka bukanlah Arab Aribah dan juga bukan Arab Musta'ribah, tapi Bani Najjar adalah kaum Yahudi Musta'ribah yang migrasi ke Yastrib dari Yaman. Itulah sebabnya Bani Najjar disebut dalam literatur Ibrani sebagai kaum Yahudi Temanim. Sementara itu, Bani Khuza'ah juga migrasi dari Yaman, asal-usul keluarga besar Sayyidah Aminah. Kedua wanita Yahudi Musta'ribah ini memang kaum migran yang migrasi ke wilayah Yastrib atau Madinah bersama para kaumnya pada era pra-Islam akibat hancurnya kerajaan Himyar di Yaman. Dan kedua klan ini berasal dari kaum keturunan Eksilat atau Bani Yehuda, keturunan Daud alaihissalam. Setelah wafatnya Raja Himyar yang terakhir, maka keluarga raja pun menyelamatkan diri menuju kawasan Yastrib. Laporan tentang Yahudi Musta'ribah yang terkait dengan Royal Family of the Tuba dari Yaman ini dapat dibaca dari kitab Sirah Nabawiyah Ibnu Ishaq dan dapat pula dibaca pada buku A History of the Jews of Arabia, From Ancient Times to Their Eclipse Under Islam, karya Gordon Darnell Newby, University of South Carolina Press, 1988. Kita langsung aja dengar video selanjutnya ya. Ya, penting itu. Jadi tadi saya jelaskan berkaitan dengan relasi atau hubungan antara Ibrahim, Ismail, Kedar dan merujuk kepada Muhammad SAW. Nah, sekarang bagaimana dokumen-dokumen Yahudi berkaitan dengan nasabnya Nabi Muhammad kepada Kedar. Ya, ini saya tunjukkan dokumen dari Igret Haramban. Itu surat-surat dari Rambam. Rambam itu Rabbi Moshe ben Maimon. Itu rabi yang otoritas tinggi di kalangan Yahudi. Di situ dia memberikan informasi. Tentu saja ini harus dipahami dari konteks rekaman kolektif. Ini bukan pendapat pribadi, ini rekaman kolektif dari rabi-rabi yang lain. Karena tidak ada satupun rabi-rabi yang membantah argumentasi dari Rambam. Jadi dalam tradisi Yahudi itu begini, kalau sebuah pernyataan kemudian tidak digugat oleh rabi yang lain, itu menjadi sebuah
rekaman kolektif yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ya betul. Gitu. Tapi kalau dibantah oleh yang lain, berarti itu merupakan pendapat pribadi. Itu tradisi Yahudi begitu. Di sini kesannya kayak pinter banget ya Menahem Ali ini. Dia kutip dari Rabi Yahudi namanya Rampam Tarapapam. Mungkin itu kali. Tapi apa ya? Ini benarkah dia ini Rabi Yahudi yang memang tulisannya valid untuk menunjukkan bahwa dalam Alkitab ada nasab dari nabinya Menahem Ali atau Nabi Muhammad? Ya kita akan cek ke situ. Tapi kalau kita lihat dari gayanya ngomong ya memang seakan-akan, sekali lagi saya bilang ya, seakan-akan ini meyakinkan. Padahal kita akan cek siapa sebenarnya Rapampam tadi itu yang dibilang ya. Oke. Kutip nasab Muhammad dari Rabi Rambam. Oh Rambam, ya ampun, saya bilang Rapampam lagi. Nah dia itu bernama Moses bin Maimun, Rabi Yahudi di tengah peradaban Islam, teman-teman. Oh jadi kutipannya itu memang dari Rabi yang berasal dari peradaban Islam. Kita lihat ya, di sini Moses bin Maimun dikenal sebagai Rambam atau Maimonides adalah intelektual besar dalam tradisi pengetahuan Yahudi. Oke. Ia dikenal sebagai rabi intelektual, filsuf, penulis produktif yang berpengaruh dalam tradisi intelektual Yahudi dan secara bersamaan berkembang di tengah kekuasaan Islam. Luar biasa sekali. Ya kalau tulisannya ya mungkin karena dia adalah orang yang besar begini, jadi kutipannya tulisannya mengenai nasab dari nabinya Menahem Ali mungkin benar ya. Tapi kita cek dulu orang ini hidup di tahun berapa. Maimonides lahir di Cordova, Spanyol pada tahun 1138. Lah, dia lahir di Spanyol, saya pikir lahirnya di Israel, guys. Atau lahirnya di Arab. Mungkin dia kalau lahirnya di sana pada zamannya Muhammad atau dalam zamannya Yesus, oke lah dia tulis silsilahnya dari mereka. Lah ini lahirnya di Spanyol tahun 1938. Dia lahir dari keluarga terkenal yang sangat otoritatif di lingkungan Yahudi di Andalusia. Belajar beragam sumber intelektual Yahudi, semisal ya inilah ya Talmud Midrash dari ayahanda Maimun, seorang ahli hukum Yahudi. Ya kalau kutipannya dari abad ke-12 begini ya bagaimana mau meyakinkan bahwa apa yang disampaikan itu tentang kitab Yahudi yang menunjukkan silsilah dari Nabi Muhammad. Ya enggak bisa dong, kecuali nih Rabi Yahudi ini tinggal di sana di Arab, ketemu nabinya Pak Menahem Ali, tulis tentang silsilahnya. Dia lahir juga tahun yang sama, terus cerita-cerita, tahu runutannya dari mana, tahu dari mana jeluntrungannya. Lah ini orang yang memiliki tulisan pun di abad 12 untuk memvalidasi seseorang yang hidup di tahun 700. Gimana caranya ini? Nah, selanjutnya Louis menanggapi dokumen dari Moses bin Maimun yang dikenal dengan Rambam, seorang intelektual besar dalam tradisi pengetahuan Yahudi. Dia dikenal sebagai rabi, intelektual, filsuf, dan penulis produktif yang berpengaruh dalam tradisi Yahudi dan secara bersamaan berkembang di tengah kekuasaan Islam. Nah, si Louis mengklaim bahwa Pak Menahem Ali mengada-ngada hanya karena Rambam lahir di Cordoba, Spanyol pada tahun 1138 yang tidak sejaman dengan Rasulullah atau Yesus, maka dia meragukan kevalidan dokumen dari Rabi Rambam. Dijelaskan oleh Pak Menahem Ali sendiri bahwa dokumen dari Rambam ini merupakan sebuah rekaman kolektif yang artinya rekaman dari generasi ke generasi mengenai silsilah Nabi Muhammad sampai ke Kedar dan sampai ke Ismail, bukan pendapat sendiri atau pribadi. Saya akan mengutip sebuah hadis yang memperlihatkan bahwa Rasulullah SAW adalah keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Ini tambahan saja ya untuk Louis, jadi bukan tidak sejaman lagi, tapi orang yang bersangkutan yang berkata loh. Watsilah bin Ashqa berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah memilih Kinanah dari keturunan Ismail dan Allah memilih Quraisy dari keturunan Kinanah.
Allah memilih Bani Hashim dari Quraisy dan Allah memilih aku dari keluarga Bani Hashim. Hadis riwayat Muslim dan Tirmizi. Jadi gini penjelasan kurang lebihnya hadis tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berasal dari Bani Hashim yang bertanggung jawab dalam pemeliharaan Ka'bah. Rasulullah sendiri adalah cicit dari Hashim bin Abdul Manaf dengan nasab Muhammad Rasulullah bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Keluarga Bani Hashim merupakan bagian dari suku Quraisy yang merupakan anak keturunan Fir atau Quraisy bin Malik bin Al-Nadar bin Kinanah. Sementara suku Quraisy merupakan pecahan dari Bani Kinanah yang berasal dari Kinanah bin Kuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Udah paham Luis? Belum? Oke, saya persingkat lagi. Rasulullah berasal dari Bani Hashim. Keluarga Bani Hashim merupakan bagian dari suku Quraisy. Suku Quraisy adalah pecahan dari Bani Kinanah. Nah, Kinanah ini adalah keturunan Ismail alaihissalam. Belum paham dan percaya juga? Baik, mari kita menyertakan data-data pendukung lainnya dari beberapa ahli Bible sendiri. Antara lain, di sini saya jabarkan saja ya. Nah, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mau dikatakan keturunan Ismail alaihissalam terbukti dan mau dikatakan keturunan Ishak alaihissalam juga terbukti dari jalur nasab ibunda Sayyidah Aminah. Itulah hebatnya Nabi kami umat Islam. Oke, back to Rambam. Rambam memiliki otoritas tinggi di antara para rabi-rabi Yahudi. Jika terdapat bantahan dari rabi-rabi lainnya terkait dokumen Rambam, maka akan terlihat bahwa dokumen tersebut merupakan pendapat pribadi Rambam. Tetapi loh ya, dokumen tersebut sama sekali tidak ada bantahan dari rabi-rabi Yahudi yang lain. Nah, pertanyaannya, apakah Louis punya referensi dokumen bantahan dari rabi Yahudi lainnya terkait dokumen Rambam tersebut, atau sekedar mangap aja untuk membuat netizennya ikut-ikutan tidak paham dan tertawa? Saya harap Louis sebelum berargumentasi dapat mempersiapkan data-data valid agar menjadi pengetahuan yang baik. Dan mengenai tahun kelahiran Rambam yang tidak sejaman dengan Rasulullah atau Yesus, ini tidak bisa menjamin valid tidaknya sebuah dokumen atau tulisan dan lain-lain. Mau bukti? Di antara penulis-penulis Bible yang hidup sejaman dengan Yesus atau yang tidak jauh zamannya, itu sangat banyak yang kontradiksi alias tidak valid. Contoh, mengenai nasab silsilah Yesus yang ditulis Matius dan Lukas berbeda dan ada beberapa yang a few missing generation. Ini bisa dilihat dalam video saya mengenai silsilah Yesus dan Singenes. Bahkan bapak-bapak gereja kuno pun ada yang bersilangan terkait silsilah Yesus. Nah, jadi kesimpulannya, ketika Anda ingin menanggapi seseorang yang ahli dan akademis, maka Anda harus punya ilmu yang cukup untuk menanggapinya secara akademis pula, bukan menggelontorkan retorika tanpa pijakan yang memadai agar dapat menambah wawasan bagi para pemirsa. Anda tidak dapat mengatakan seseorang itu ngasal jika Anda sendiri asal-asalan dalam menyampaikan bantahan. Terlebih, menjustifikasi bahwa kedua narasumber berkata bohong, apalagi yang Anda hadapi adalah seorang yang ahli dalam bidang ini. Yang saya sampaikan ini hanya sedikit data.
yang saya rasa cukup hanya untuk menjawab konten tanpa data sama sekali. Saya rasa cukup ya. Nasihat kali ini, satu-satunya cara instan bagi orang bodoh agar terlihat pintar yaitu selalu berkumpul dengan orang yang lebih bodoh. Saya akhiri pembahasan kali ini. Semoga ada hikmah dan pembelajaran yang bisa kita petik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.